Pemirsa, sekolah adalah tempat menuntut ilmu, bukan untuk ajang pamer kecantikan. Tapi bagaimana bila siswinya membawa kosmetik berlebihan ke sekolah? Tak cuma bedak, hand body, lipstick, hingga sunscreen pun menjadi kosmetik yang biasa dibawa oleh siswi masa kini. Setidaknya hal itu tergambar dalam video yang memperlihatkan razia dan pemusnahan alat kosmetik yang dilakukan oleh OSIS sebuah SMA di Jakarta. Ditertibkan di sekolah, bukannya sedih, mereka malah tertawa. Demikian narasi video viral itu. Ditertibkan di sekolah, bukannya sedih, malah justru mereka tertawa. Oke, menurut tanggapan aku tentang video yang baru-baru banget ini viral, ada salah satu sekolah yang para OSIS dan guru-gurunya ngerazia make up sama skincare. Dan salah satunya itu sunscreen. Nih ya, perlu digarisbawahi, menurut aku kegiatan ini tuh ada salahnya dan ada benarnya juga. Kalau alat make up kayak bedak, lipstick, dan lain sebagainya yang bisa merubah penampilan, aku rasa fine-fine aja kalau misalkan dilarang dibawa ke sekolah. Ya karena kita tujuan ke sekolah tuh ya buat belajar kan, bukan buat mejeng. Tak ayal ketika video itu diposting ulang oleh sebuah akun gosip, banyak komentar sinis dari netizen yang berstatus pelajar, guru, bahkan eksekutif muda. Padahal sunscreen itu skincare, bukan make up, kok bisa? Kecam akun Adrian Bri 21. Sebagai guru BK, saya nggak setuju ini. Saya malah menganjurkan anak-anak menggunakan sunscreen, parfum dan deodoran, bahkan lip balm yang tidak mengeluarkan warna. Demikian komentar akun Vilasi Hombing. Salahnya apa? Skincare itu tuh bukan suatu produk yang dipakai buat genit-genitan, tapi buat kesehatan kulit. Aku agak kesel juga ya dengar sama ngelihatnya, karena sunscreen itu termasuk benda yang dihancurin sama para OSIS sama guru-gurunya juga. Nah, facial wash, hand body, sunblock juga itu tuh harusnya nggak apa-apa loh dibawa ke sekolah, karena cuaca di Indonesia tuh beriklim tropis dan panas banget kan. Nah, dianjurkan banget pakai sunscreen, bahkan waktu suhu di Indonesia lagi panas-panasnya, pemerintah dan BMKG malah justru menyarankan loh pakai sunscreen kemana-mana. Kasihan soalnya yang kulitnya sensitif atau gampang kebakar, sunburn gitu kalau kena sinar matahari langsung. Salah kalau misalkan sunscreen itu dirazia, dihancurin kayak gitu, itu salah banget. Karena emang wajib dibawa, karena sunscreen itu wajib di-reapply 2-3 jam sekali, apalagi yang muslim. Disita doang kan bisa, nggak perlu buang-buang gitu. Nanti ketika kalian masuk dunia kerja, kalian bakal tahu capeknya cari uang. Itu pun kalau kalian dapat kerjaan. Demikian sentilan akun Kewo X Pratama 74. Menurut aku sebenarnya setiap sekolah itu sah aja sih untuk punya aturan untuk bawa make up atau skincare dan lain-lain. Cuma menurut aku pertama gak perlu dihancurin make upnya, karena itu belinya juga kan gak murah ya. Mungkin kalau untuk skincare gak perlu sih sampai gitu, apalagi dihancurin. Soalnya kan kita juga namanya anak sekolah remaja itu kan butuh skincare ya, biar untuk menghindari kanker kulit dan lain-lain itu perlu banget. Menurut aku nggak perlu sih sampai hancur kayak gitu. Menurut aku sekolah kalau mau serius menerapkan aturan kayak gitu harus bisa ngebedain ya mana make up, mana sunscreen. Dan menurut aku nggak perlu sih dihancurin kayak gitu ya, perlu disita aja gitu juga udah cukup kok. Pasti muridnya juga pada kapok sih. Komentar yang lebih pedas pun ditulis oleh akun Pasha Mustafa. Sekolahnya mana sih? Tolong open-minded dong, pantesan pada burik. Nih, menurut aku sekarang yang pertama yang perlu diedukasi tuh OSIS sama guru-gurunya. Malu loh di negara-negara maju malah wajib pakai sunscreen loh kemana-mana. Bahkan banyak jurnal juga dan dokter-dokter yang ngasih tahu betapa pentingnya sunscreen gitu. Terus juga udah nanggepin berita ini juga banyak banget dokter yang udah nanggepin sekolah ini nih, berita razia ini. Video viral yang banyak dikomentari netizen adalah video yang memperlihatkan masih ada orang tulus di kota metropolitan Jakarta. Seorang bapak pengendara motor yang tengah menjemput anaknya di sekolah kehabisan bensin di tengah jalan hingga harus mendorong motornya di jalur sepeda. Iba melihat bapak-bapak paruh baya berjalan kaki membawa motornya, seorang pengemudi motor menawarkan bantuannya. Motor si bapak yang dalam kondisi mati itu bisa melaju di pinggir jalan berkat dorongan kaki kiri si pengemudi baik hati. Ketika sampai di SPBU Mini, si bapak baru sadar dirinya tidak membawa uang. Lagi-lagi si bapak beruntung karena pengemudi motor yang baik hati membelikannya bensin 2 liter secara cuma-cuma.
Padahal si bapak sempat ingin menjaminkan KTP-nya pada si tukang bensin. Pak, kenapa? Ada bensin. Ayo. Nah. Main tank. Coba dulu bisa nggak? Oh, Bapak nggak punya duit? Isi ini Pak, isi. Nggak bisa pakai KTP udah. Kayak bapak yang menolong seorang bapak-bapak yang motornya kehabisan bensin dan didorong-dorong mungkin di pinggir jalan, akhirnya ada pengendara lain yang melihat dan dia berhenti, dia bantuin untuk dorong dengan cara, kalau motor tuh biasanya pakai kaki, namanya di stud gitu kan. Barangkali banyak yang sering lihat gitu kalau motor sama motor didorong tuh pakai kaki, itu namanya di stud. Sampai ke tukang bensin ya. Tadinya si orang itu mau ninggalin bapak itu karena udah ada tukang bensin, udah deh selamat deh bapak itu. Tapi rupanya dia nggak pergi dulu, dia liatin aja. Karena si bapak-bapak ini lama banget ya, ngerobot tas, mungkin mau nyari dompetnya gitu ya. Akhirnya entah dompetnya ada atau enggak gitu, nggak tahu juga ya. Atau dia nggak enak sama orang tadi gitu kan. Akhirnya si yang penolong ini melihat, akhirnya dibeliin bensin sama si penolong ini. Luar biasa sekali, saya salut banget masih ada orang yang peduli di zaman sekarang ini. Rezeki tidak boleh ditolak. Si bapak bahagia dan mengucap syukur lantaran Tuhan memberikan pertolongan lewat si pengemudi motor baik hati. Ya Allah, gini aja nangis. Terima kasih orang baik. Komentar akun ayufti_. Masih banyak orang baik, contoh seperti si abang ojol ini yang menolong si bapak yang kehabisan bensin ya. Sampai didorong motornya, diisiin bensinnya. Dan saya lihat videonya si bapak ini tulus menolong si bapak yang kehabisan bensin ini. Semoga perbuatan baik si abang ojol ini menjadi contoh buat kita semua agar kita juga bisa saling membantu dengan sesama yang membutuhkan. Jangan tutup mata, apalagi itu kelihatan di depan mata ya. Nah, saya sih salut banget ya sama si abangnya ini gitu, yang udah mau menolong. Semoga abang sehat selalu, rezekinya lancar, panjang umur, dan selalu dipertemukan dengan orang-orang baik dan menjadi contoh buat kita semua agar kita juga bisa berbuat baik kepada sesama. Komentar senada yang memuji si orang baik terus berdatangan. Namun video viral yang menginspirasi banyak orang itu tak luput dari kecaman sebagian netizen. Kenapa setiap mau membantu harus direkam dulu? Serius nanya, kata akun endadai_9. 3 tahun menduda pasca bercerai dari Kalina Oktarani, Vicky Prasetyo dikabarkan siap menikah lagi. Kemarin Vicky mengajak anak-anaknya fitting baju pengiring pengantin di sebuah bridal ternama di Jakarta. Cinta Kanahaya Prasetyo, anak sulung Vicky yang berusia 17 tahun, memilih gaun berwarna pink yang elegan dan penuh detail. Menurut Vicky, ia sengaja mendahulukan pemilihan dan fitting gaun untuk anak-anak, adik-adik, dan ibundanya. Tapi mengapa Vicky masih merahasiakan calon mempelai wanita yang notabene adalah kekasihnya saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, hari ini aku lagi di Car Riders pastinya. Aku hari ini ada agenda fitting baju sama anak-anak aku juga. Ada Cinta, ada Mano, ada adik aku juga nanti, ada baby, ada semua. Pokoknya kita rame-rame ke sini. Ya, thank you. Kita kira-kira apa gitu? Kebetulan karena Cinta juga suka sama rose gold, jadi ada beberapa pilihan, ini salah satunya. Nanti kita cobain lagi. Iya. Ada dua ya? Iya, ada dua. Konsep ini mermaid, jadi mana memang biar Cinta tuh bisa menunjukkan postur badannya. Tapi emang dia seksi sih. Warnanya sih keren. Kamu suka nggak warnanya? Suka, emang pink favorit. Iya, warnanya juga pinknya pink yang nggak biasa ya sebenarnya ya. Iya, warnanya rose gold. Luar biasa banget. Oke guys, kalau Cinta nanti akan coba satu lagi. Mungkin nanti barengan ada Mano juga ya. Ya pokoknya
niatnya ya pasti buat acara pernikahan. Insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa berjalan baik. Kan aku biasanya tuh mepet-mepetan kan gitu. Kalau sekarang tuh keluarga aku kayak udah nggak mau gitu, kayak karena aku nggak gampangin gitu. Kadang udahlah nanti masih lama gitu. Tahu-tahu ntar payetnya kurang, harus dijahit, dihamin berapa gitu, gitulah yang sering-sering gitu loh. Karena ini insya Allah mudah-mudahan ya acara yang terakhir buat aku, jadi harus benar-benar dipikirkan, dipreparekan jauh-jauh gitu. Menikah. Insya Allah. Ya ada dong. Ya, Vicky ingin merahasiakan identitas calon istrinya. Vicky berjanji secepatnya minggu depan ia akan go publik soal wanita yang akan dipersuntingnya itu. Lalu benarkah wanita itu adalah Marshanda yang belakangan dikabarkan menjalin hubungan spesial dengan presenter yang dijuluki gladiator cinta itu? Untuk mempelai wanitanya mungkin seperti apa? Untuk sekarang kita jadiin surprise deh. Biar seru. Kalau yang ini Ya pokoknya ada lah yang pasti, pokoknya insya Allah kalau yang ya wanita dan keluarganya minggu depan. Sebenarnya kita udah melewati diskusi yang cukup lama ya hal ini gitu, cuma realisasinya aja baru gitu. Terus nggak semuanya rencana-rencana kita juga dipublishkan gitu. Jadi ada beberapa permintaan dari dianya ya, udahlah kita jalan gitu loh, dari ini. Ketika disinggung apakah calon ibu sambungnya adalah Marshanda, Cinta Prasetyo tak mau banyak bicara. Ya pasti Cinta mengharapkan ibu sambung yang bisa menyayangi dirinya dengan tulus. Ya ikut senang aja sih. Sambungnya tuh yang seperti apa untuk Sosoknya Yang baik sih pastinya, yang tulus ya, yang tulus, yang sayang sama adik-adik aku juga sih. Jadi cocok nggak sih ke Mas Anda sendiri mungkin bagi sekalian masuk nikah ini? ada lah pokoknya udah lah. Berat banget sih, baru piting udah berat aja. Udah capek banget soalnya main banyak drama. tembakannya? Temannya nanti kan mau punya kakak ipar lagi nih gitu. Untuk udah banyak banget soalnya ipar. Apanya ya, orang berumah tangga pada umumnya sih. Nggak ada yang gimana gini, karena kayak misalnya kayak calon yang sebelumnya tuh yang married kemarin tuh kayak kamu tuh nggak begitu, orang gimana sih, baik gini. Cuma kalau baby kayak kenal aja dulu, silahkan kenal aja dulu gitu. Karena kan kalau adik mah udah pasti ngomongnya yang baik-baik aja gitu, tapi nggak mau ngejanjin yang terlalu gimana, kenal aja dulu silahkan. Proses aja lah gitu. Jika tak ada perubahan jadwal, Vicky akan mengajak calon istrinya fitting gaun pengantin sebelum pemilu 2024 di bridal yang sama. Sementara jas pengantin Vicky dibesut oleh desainer ternama. Kalau perempuan itu diskusinya lebih panjang ya. Kan kalau aku ya sebenarnya simpel aja sih, baby juga tahu kok aku diminta pakaian ini, baju ini, pakai ini, aku mah ayo aja gitu. Teka-teki siapa calon istri Vicky Prasetyo lagi-lagi mengaitkan sosok Marshanda alias Caca. Padahal Caca sudah menyatakan bahwa dirinya dan Vicky hanya berteman baik. Akan tetapi, banyak pernikahan dua sejoli yang diawali pertemanan. Apakah dalam waktu singkat Caca jatuh hati pada Vicky dan siap menerima pinangan mantan suami Angel Elga dan Kalina Oktarani itu? Lanjutan? Kalau mulai lanjut gimana? Belum banyak yang ngomong. Enggak. Itu teman baik aja. Seperti aku selalu bilang, teman baik aja. Meski sudah 7 tahun menjanda, Caca belum siap membuat komitmen baru dengan laki-laki. Ia ingin fokus pada karir dan penyembuhan gangguan bipolarnya. Bagi Caca, Vicky adalah teman yang baik dan pengertian hingga layak mendapatkan istri yang cantik lagi setia. Lantas apakah Caca sudah mengenal calon istri Vicky? Apakah mantan istri Ben Kasyafani itu tidak cemburu dengan kebahagiaan yang kini dipamerkan Vicky? Baik-baik aja. Masih single yang pasti aku. Tapi kriterianya seperti apa sih Kak Caca untuk menjadi seorang pendamping diri kamu? Belum menemukan yang aku rasa cocok. Belum memikirkan jodoh kedua, waktu senggang Caca lebih banyak dihabiskan bersama Sienna, putri semata wayang dari pernikahannya dengan Ben Kasyafani. Senin lalu, Caca memposting foto bayi Sienna yang lahir 11 tahun lalu, tepatnya 22 Januari 2013. Caca bersyukur memiliki putri yang soleha yang sudah memutuskan berhijab sebelum usia akil balik. Selalu dong kalau ada harus dijadwalin. Karena kalau nggak make time ya nanti jadinya ya fokus ke hal-hal yang lain. Quality time macam-macam bentuknya ya, bisa di rumah aja, bisa jalan-jalan, bisa sama teman, bisa sama keluarga.
Ya, waktu terasa begitu cepat. Rasanya baru kemarin Caca menggendong Sienna dan mengajarkannya bicara. Kini Sienna sudah menjelma menjadi ABG yang anggun dan syar'i. Sebagai ibu, Caca bangga karena putrinya itu bisa menerima segala kekurangan ibu kandungnya yang bertahun-tahun bergelut melawan gangguan bipolar. Makin kesini Sienna sifatnya makin banyak yang mirip sama persis kayak aku, ekspresifnya, cerianya, lepasnya, terus udah gitu kreatifnya, suka dengan seni, dia suka nulis juga ternyata, suka nulis puisi, dia nunjukin ke aku, terus jadi aku suka terkaget-kaget aja sih dengan kepintaran otaknya yang kayak wow kok bisa gini gitu.